Halo, kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana lingkaran survei Indonesia Denny JA bersama seluruh kru-krunya yang saat ini memberikan pemaparan tentang informasi kepuasan masyarakat kepada Bapak Jokowi selama 10 tahun belakangan ini. Video ini juga sekaligus memberikan tamparan keras buat Amin Rais, Mahfud MD, Refli Harun dan seluruh kroni-kroninya ya, seperti Faisal Assegaf dan mereka yang membenci Jokowi. Betapa LSI memberikan kabar bahwa Jokowi masih terlalu dicintai oleh rakyatnya. Tanpa berlama-lama, kita ikuti saja video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia. Ya, kita langsung masuk ke data teman-teman media sekalian. Ya, pertama kita lihat tingkat kepuasan kinerja Jokowi dan bagaimana sebaran di setiap segmen pemilih. Inilah hasil ya tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi selama di akhir masa jabatannya ya. Jadi setelah kurang lebih 5 hari menjelang selesainya masa jabatan presiden, kami mengukur opini publik atau persepsi masyarakat terkait dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Dan di survei kita di atas 80% tadi September tanggal 3 Oktober 2024 menunjukkan bahwa menjelang finish ya, menjelang selesainya masa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih sangat tinggi ya. Mereka yang puas terhadap Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden 80% guys. 80,8% ya. Mereka yang menyatakan, ketika kita tanyakan secara umum sejauh ini apakah Bapak atau Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi, yang menjawab sangat puas dan cukup puas itu di angka 80,8% ya. Ini angka yang cukup besar, keren, tinggi. Sedangkan mereka yang menjawab kurang puas atau tidak Amin puas Rais sama sekali di angka 18,5%. Ya, bahkan seingat saya dulu di cuma masa akhir 18%. masa jabatan Presiden SBY, tingkat kepuasan tidak setinggi ini ya. Jadi kalau kita bandingkan di antara dua presiden yang menjabat sebagai presiden di saat pemilu langsung ya, Pak SBY di masa periode 2004 ke 2014, kemudian Pak Jokowi di masa periode 2014 ke 2024, kita lihat bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat kepuasan terhadap Pak SBY ketika mengakhiri masa jabatan di tahun 2014 ya. Seingat saya dulu Pak SBY tidak sampai 70% tingkat kepuasan. Keren guys. Sementara Pak Jokowi ini di angka 80,8% tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, 80,8%. Mereka yang lolos di angka 18,5% ini ya. Karena tingkat kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, kita lihat intensitas ya atau ada gradasinya dari beberapa segmen pemilih atau beberapa segmen kelompok masyarakat. Pertama kalau kita lihat dari sisi segmen gender ya, di segmen laki-laki maupun di segmen perempuan, ini tingkat kepuasan rata-rata di atas 75% ya. Dari angka tadi 80,8% tingkat kepuasan secara umum, di pemilih laki-laki mereka yang puas itu kurang lebih di angka 82%. Sementara di pemilih perempuan yang puas di angka 79,5% ya. Sementara mereka yang kurang puas atau tidak puas sama sekali, di pemilih laki-laki ada 17,8%, di pemilih perempuan ada 19,3%. Jadi baik di pemilih laki-laki maupun di pemilih perempuan, ini tingkat kepuasan rata-rata di atas 75% ya. Secara angka memang sedikit lebih tinggi di pemilih laki-laki di angka 82,0%. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi segmen agama ya, ini dari data survei kita, base pemilih Islam itu kurang lebih sekitar 85,8%, sementara pemilih non-Islam di angka 14,2%. Dari kepuasan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, kita lihat memang rata-rata di atas 75% tingkat kepuasan, baik di segmen agama yang beragama Islam maupun di segmen yang beragama non-Islam. Tapi di segmen yang beragama non-Islam,
tingkat kepuasannya jauh lebih tinggi, ya. Jadi di pemilih atau di kelompok di segmen masyarakat yang memeluk agama non-Islam itu angka kepuasan terhadap Pak Jokowi di angka 93,0%, ya. Jadi tingkat kepuasannya cukup tinggi di pemilih atau di kelompok masyarakat non-Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi usia, ya. Usia, ini kita lihat juga terjadi gradasi. Amin, stres, amin. Sekitar 80,8% secara umum. Di tingkat usia itu ada variasi tingkat kepuasan. Dan kalau kita lihat dari data, ya semakin muda kelompok usianya atau semakin tua kelompok usianya, maka gradasi kepuasannya berbeda-beda, ya. Di tingkat pemilih yang lebih muda, ya, di sini Gen Z maupun generasi milenial, ini angka kepuasannya jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia yang lain, ya. Kita lihat di pemilih Gen Z, ya, Gen Z ini adalah pemilih yang secara usia kita hitung di tahun 2024 itu mereka yang umurnya kurang lebih di bawah 27 tahun, ya. Di Gen Z mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi 85,9%, yang tidak puas 13%. Ya. Sementara di gen milenial, mereka yang usia 28 sampai 43 tahun, ini base-nya kurang lebih 35%, yang puas di angka 81,8%. Kemudian di kelompok usia generasi X, ini 44 sampai 59 tahun, ini terjadi sedikit penurunan kepuasan, walaupun tetap tinggi di atas 75%, tapi yang puas sedikit di bawah mereka yang Gen Z maupun gen milenial di angka 78,2%. Sementara yang di generasi baby boomer, ini yang usianya di atas 60 tahun, ini tingkat kepuasan 80,3%. Ya. Jadi kita lihat memang karena rata-rata di atas 75%, artinya bahwa bagaimana Om Amin dan kawan-kawan setelah melihat kepuasan masyarakat mulai dari golongan agama sampai dengan kelompok usia di atas rata-rata masih sangat suka puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi kalian yang sering mengatasnamakan rakyat untuk mengadili Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, kalian itu cuma 18%. Jadi tolong hargai kami yang berada di atas 80%. Sementara yang di generasi baby boomer, ini yang usianya di atas 60 tahun, ini tingkat kepuasan 80,3%. Ya. Jadi kita lihat memang karena rata-rata di atas 75%, artinya bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden itu melintasi semua segmen usia. Karena semuanya puas rata-rata di atas 75%. Tapi bisa kita simpulkan ya bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi ini lebih tinggi di generasi yang lebih muda, terutama di Gen Z maupun di generasi milenial. Kemudian yang ketiga, kita lihat variasinya di segmen kelas ekonomi. Ya, ini juga menunjukkan bahwa memang kepuasan terhadap Pak Jokowi yang selama ini dipersepsikan kuat di akar rumput, ini juga terkonfirmasi dari data survei yang kita lakukan ya. Jadi temuan survei kita menunjukkan atau mengkonfirmasi bahwa dukungan terhadap Pak Jokowi atau kepuasan terhadap Pak Jokowi ini memang masih tinggi di segmen pemilih atau segmen masyarakat yang kita kategorikan sebagai wong cilik ya. Mereka yang akar rumput, mereka yang dari sisi tingkat pendapatan itu menengah ke bawah ya. Kita lihat mereka yang tingkat pendapatan menengah ke bawah yang pendapatan per bulannya 2 juta per bulan, ini kurang lebih segmennya 50%, yang puas di angka 83,3%. Sementara yang 2-4 juta per bulan, ini yang puas 79,8%. Mereka yang di segmen pemilih, yang ekonomi mapan, menengah ke atas, itu tingkat kepuasan di angka 75,5%. Jadi semakin, tadi berbeda dengan usia, kalau usia semakin muda, tingkat kepuasan semakin tinggi. Di segmen guys, saya sudah tidak mau lanjutkan lagi. Yang jelas, luar biasa Pak Jokowi, luar biasa. Anda lihat ya, lingkaran survei Indonesia, asuhannya Pak Denny JA, yang terkenal sangat independen dan betul-betul profesional.
di mana mereka menunjukkan data di mana kepuasan masyarakat Republik Indonesia atas kinerjanya Pak Jokowi itu luar biasa. Jadi, kembali lagi saya ingatkan, mereka-mereka yang hari ini menyebutkan Jokowi itu harus diadili, Jokowi itu tidak baik, Jokowi itu melanggar konstitusi, please deh, tobat, tobat, tobat. Bang Refli Harun, sudahlah. Ya, Pak Mahfud MD, ayolah. Ya, coba. Amin Rais, istighfar, Mbah, istighfar. Ini survei sudah membuktikan. Buat apa lagi bikin kegaduhan? Ya, Habib Faisal As-Sagaf, please antum rehat, Beb. Tidak usah terlalu banyak omon-omon. Aduh. Ini rakyat. Jadi rakyat mana lagi yang kalian baca ABCD atas nama rakyat. Rakyat itu merasa dizolimi, dibohongi. Halo, ini rakyat punya data. Oke, ya. Saya sarankan kalian-kalian semua yang hari ini membenci Jokowi, terus kritik beliau. Tapi jangan berlebihan. Kami juga bukan pendukung fanatik terhadap Pak Jokowi. Enggak. Saya bukan pendukung fanatik Pak Jokowi. Tapi saya juga melihat bahwa ternyata ketika rakyat menilai bahwa inilah sosok pemimpin yang diharapkan, inilah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi hajat hidup orang banyak, buat apa lagi kita mau melawan fenomena sosial di mana masyarakat lebih mencintai dia? Apa kepentingan kita? Apa kepentingan kita? Selama rakyat senang, ya udah. Bukankah kita aktivis-aktivis berjuang untuk kesenangan rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat? Nah sekarang rakyat merasa senang kok, rakyat merasa puas kok. Buat apa lagi? Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bil. Dah.